Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang ingin saya ajukan. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukalana, NIM 241 angkatan 2017, siswi Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS. Nah, pada proposal yang ingin saya ajukan ini dengan judul yaitu keaktifan organisasi dalam mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS. Sebelum saya mengulas lebih dalam mengenai proposal yang saya ajukan ini, yang membuat saya untuk mengajukan judul proposal ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan ilmu dan wawasan yang luas, serta memiliki kemampuan atau skill lebih dari yang lain, visi dan misi yang jelas, memiliki keinginan yang lebih maju dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dengan menyadari akan tanggung jawabnya tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilannya bukan hanya dari aktivitas perkuliahan saja, akan tetapi dari berbagai jenis kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Salah satunya adalah menjadi seorang anggota sebuah organisasi. Dengan mengikuti organisasi di dalam maupun di luar kampus dan menjadi seorang aktivis akan dapat menambah pengetahuan juga wawasan mahasiswa agar dapat berpikir kritis dan berorientasi maju ke depan. Setelah saya menjelaskan mengenai latar belakang yang membuat saya untuk mengajukan proposal ini, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah dengan mengikuti kegiatan organisasi dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah dengan kemampuan berpikir kritis dan aktif, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dibandingkan dengan tidak adanya keaktifan maupun kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, apakah dengan menjadi seorang aktivis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Setelah mengetahui rumusan masalah yang tersebut, berikut adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah dengan mengikuti kegiatan organisasi dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui apakah dengan kemampuan berpikir kritis dan aktif, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dibandingkan dengan tidak adanya keaktifan maupun kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah dengan menjadi seorang aktivis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya, setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuannya, berikut adalah manfaat penelitiannya. Selanjutnya, berikut manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritik dan yang kedua manfaat praktik. Untuk manfaat teoritik, penelitian mengenai keaktifan organisasi dalam mengoptimalkan berpikir kritis mahasiswa memiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai keaktifan organisasi untuk mengoptimalkan berpikir kritis mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS yang kemudian dapat menjadi tolak ukur guna mendorong mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam berorganisasi serta menyadari akan manfaat yang akan didapatkan di kemudian hari. Lalu yang kedua, ada manfaat praktik. Manfaat praktik bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan
wawasan, pengalaman dalam meneliti keaktifan organisasi dalam upaya mengoptimalkan berpikir kritis mahasiswa pendidikan akuntansi UMS. Selanjutnya, manfaat praktik bagi mahasiswa, yaitu mengetahui penerapan, kegiatan, dan manfaat organisasi dalam mengoptimalkan berpikir kritis akan suatu hal, serta meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi seorang aktivis dalam berorganisasi. Setelah mengetahui rumusan masalah, tujuan, serta manfaatnya, kita akan menuju ke dalam penjelasannya. Nah, keaktifan. Apa sih keaktifan itu? Keaktifan atau partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keaktifan menurut Nung Muhajir, yang pertama yaitu partisipasi tanpa mengenal objek partisipasi, yang berpartisipasi karena diperintahkan untuk ikut. Lalu yang kedua, berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru tersebut, ada daya tarik tersendiri dari objek, dan ada minat dari subjek. Lalu yang ketiga, berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide tersebut memang baik. Lalu yang terakhir, berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih detail tentang alternatif pelaksanaan dan penerapan ide tersebut. Setelah mengetahui penjelasan mengenai keaktifan, selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan mengenai organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi menurut Stephen P. Rubin yang menyatakan organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan menurut pendapat Siswanto, organisasi adalah interaksi yang terjadi di antara sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari perwakilan kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah yang beranggotakan beberapa orang atau lebih, yang mana seluruh kegiatan atau aktivitas di dalamnya senantiasa terkoordinir dan terencana dengan baik. Serta selain itu juga organisasi sebagai wadah pelatihan soft skill mahasiswa, misalnya seperti public speaking, kritis akan suatu hal, aktif, dan sebagainya. Setelah mengetahui penjelasan mengenai keaktifan dan organisasi, selanjutnya setelah mengetahui penjelasan mengenai keaktifan dan organisasi itu, selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir kritis. Nah, apa sih berpikir kritis? Berpikir kritis atau critical thinking adalah alat penelitian penting yang memungkinkan seseorang untuk membuat penilaian yang berguna dan mengatur diri sendiri melalui analisis, interpretasi, evaluasi, dan penalaran inferensial. Seseorang dapat dikatakan berpikir kritis bila seseorang tersebut mampu menguji pengalamannya, mengevaluasi pengetahuan, ide-ide, dan mempertimbangkan argumen sebelum mendapatkan justifikasi. Nah, dalam hal ini, hard skill berkaitan dengan penguatan materi perkuliahan atau sering kita sebut dengan teorinya. Sedangkan soft skill lebih ke arah penguat hard skill. Maksudnya adalah dalam bangku perkuliahan kita mempelajari tentang teorinya, maka dalam kehidupan nyata kita akan mempraktekkannya. Nah, itulah yang dinamakan soft skill, dan untuk teori itulah yang dinamakan hard skill. Selanjutnya, dalam hal ini mahasiswa dengan mampu berpikir kritis akan dapat memecahkan masalah dengan baik, serta dapat mengambil keputusan dengan bijaksana saat proses pembelajaran maupun masalah di organisasi, dan juga dapat memahami serta mengatasi permasalahan dengan baik. Selain itu, dapat juga menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi selama proses belajar.
Selanjutnya kita akan menuju ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama yaitu ada sebuah pernyataan seorang mahasiswa yang menjadi agent of change harus memiliki orientasi dan pemikiran maju ke depan. Harus kritis akan suatu hal, baik itu suatu permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran maupun permasalahan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pernyataan tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mahasiswa yang aktif berorganisasi dan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, suatu organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Lalu yang kedua, meluangkan waktu untuk mengikuti acara-acara tertentu seperti bedah buku, seminar, diskusi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri. Yang keempat, mempelajari studi kasus dan mencari solusi dengan problem solving. Nah, jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, maka akan berdampak pada mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS. Nah, sekian presentasi dari saya, dan saya berharap dengan diajukannya judul proposal ini, mahasiswa akan lebih terbuka pemikirannya dan mulai menyadari bahwa kuliah itu tidak hanya kuliah saja, atau yang sering disebut mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang dan kuliah pulang. Selain kuliah, mahasiswa juga perlu menambahkan kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan, misalnya seperti yang sudah dijelaskan di depan, untuk mengikuti suatu organisasi tertentu, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Lalu yang kedua, mulai aktif mencari kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam organisasi tersebut. Jadi, mahasiswa harus ikut terlibat langsung dan berpartisipasi di dalamnya. Agar mengapa? Agar mereka dapat mengetahui apa sih organisasi itu, dan mereka dapat menambahkan ilmu pengetahuan, wawasan yang mereka miliki untuk bekal mereka di masa depan. Selanjutnya, mungkin bagi beberapa mahasiswa berpikiran bahwa akademik itu lebih penting daripada mengikuti organisasi. Nah, perlu ditekankan dalam hal ini, akademik memang penting, namun alangkah baiknya harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, misalnya seperti menjadi seorang aktivis dalam organisasi dan lain sebagainya, atau mengikuti komunitas di luar sana juga boleh. Yang penting itu dalam lingkup kegiatan yang positif. Ketahui bahwa di dunia kerja itu nanti tidak akan sesuai ekspektasi yang kalian perkirakan. Misalnya, kalian ingin melamar di suatu perusahaan, kalian yakin kalian akan diterima dengan nilai kalian yang bagus dan kelulusan kalian dengan gelar cum laude. Nah, itu tidak menjamin untuk kalian dapat lolos dalam rekrutmen karyawan perusahaan tersebut. Mengapa? Jika kalian memiliki akademik yang bagus, lalu lulus dengan gelar cum laude, namun kalian tidak ada pengalaman organisasi apapun, bahkan sama sekali, itu akan dipikirkan oleh perusahaan. Nah, mengapa demikian? Karena perusahaan ingin merekrut seorang karyawan yang mereka berpotensi dalam akademik, namun juga berpotensi dalam organisasi. Jadi, usahakan mulai sekarang, kalian yang belum bergabung dengan organisasi, maka segeralah bergabung dan mencari info mengenai organisasi-organisasi yang kalian minati. Sebab itu akan sangat berguna untuk kalian ke depannya. Mungkin sekarang kalian belum bisa merasakan, namun ke depannya kalian akan mendapatkan manfaat yang kalian peroleh dari kegiatan organisasi. Berikut materi mengenai proposal keaktifan dalam berorganisasi untuk mengoptimalkan berpikir kritis mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS yang disajikan dalam bentuk PowerPoint.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.